kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Minahasa Tenggara. Kami akan melakukan praktek demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Dan saat ini kami secara bergantian akan melakukan praktek sebagai supervisor, coach, dan coachee. Perkenalkan, nama saya Julian Simitra Salea, asal dari SMP Negeri 5 Toluaan. Dan saya Alemdin Tindangen dari SMP Negeri 4 Toluaan. Dan saya Claudia Tunas dari SMA Negeri 1 Tombatu. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Valen. Selamat siang juga Ibu Mitra. Apa kabar Bu Valen? Baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Saya juga baik Bu. Nah, sebelum kita akan melakukan coaching ya Bu Valen, pertama-tama saya ingin berdiskusi mengenai apa saja yang akan Ibu lakukan selama coaching nanti. Santai saja ya Bu, jangan merasa terbebani dengan kegiatan ini. Gini Bu ya, saya akan melakukan diskusi terkait rubrik penilaian. Karena pada coaching kita hari ini, coach dan coachingnya akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum ya Bu? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot atau tidak? Dan bagaimana coachee merespon pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Nah, jangan lupa Bu, sesuaikan dengan prinsip coaching ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan saya Bu, kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 3. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan berbobot. Oh iya. Nah, selanjutnya, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Nah, terakhir ya Bu, indikator apa yang menunjukkan tercapainya tujuan yang akan diinginkan dalam coaching kali ini? Saya ingin coaching saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Oh iya Bu, bagus. Nah Bu, demikian dulu ya pra-observasi kita kali ini. Oh iya Bu. Nah, sekarang silakan Ibu melakukan coaching kepada coachee Ibu. Nanti kita akan berbincang lagi setelah proses coaching selesai ya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama, semangat ya Ibu. Selamat siang Ibu Claudia. Kenapa nih Ibu kok kelihatan gelisah? Kelihatan banget ya Bu, kalau saya sedang gelisah. Kelihatan banget dong, apalagi sampai diajak ngobrol berdua seperti ini. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih Bu, cuma saya butuh teman curhat untuk di coaching sebentar Bu, mengenai masalah murid saya dan pembelajaran saya di kelas. Oke, siap Bu. Semoga bisa saling mencerahkan ya nanti. Nah Bu, dari pembicaraan kita sekarang, apa nih yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide segar untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Murid bisa fokus ketika mereka mengikuti pembelajaran. Saya
merasa pembelajaran ketika setelah jam pelajaran olahraga murid saya tidak fokus di kelas saya. Oh, jadi ibu ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid bergantian jam pelajaran ya Bu? Iya Bu, seperti itu yang saya harapkan. Kalau saya boleh tahu situasinya sekarang ini seperti apa? Setelah jam olahraga berakhir, biasanya murid-murid tidak langsung ke kelas. Mereka malah pergi ke kantin, dan ketika saya sudah berada di kelas, mereka pun malah asik dengan jajanannya dan kurang memperhatikan pembelajaran saya, Bu. Apa yang mempengaruhi hal itu, Bu? Mungkin mereka kelelahan setelah berolahraga atau malah terlalu asyik di luar sehingga timbul kebosanan saat kembali ke kelas, Bu. Kira-kira situasi apa yang Ibu Claudia inginkan? Ya, yang saya inginkan ya Bu, murid saya itu bisa fokus dalam kegiatan pembelajaran saya dan merasa senang dalam pembelajaran. Itu saja. Menurut Ibu, apa yang membuat apa yang sudah Ibu katakan tadi itu bisa terwujud? Mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu, saya juga harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu. Oh begitu ya. Kalau dari angka 1 hingga 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam pencapaian tujuan yang Ibu inginkan tersebut? Posisi saya dalam mencapai tujuan yang saya inginkan mungkin di angka 6. Menurut Ibu, apa kekuatan dalam Ibu mencapai tujuan tersebut? Ya sebenarnya Bu, saat ini saya sudah memiliki pengetahuan yang cukup tentang pembelajaran sosial emosional. Mungkin hal tersebut bisa membantu saya, Bu. Apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan Ibu tersebut? Mungkin saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam RPP saya, Bu. Oh gitu ya Bu. Menurut Ibu, apa kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tadi? Saya akan secepatnya membuat RPP, Bu, dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nanti. Oke, kalau begitu sekarang nih, apa rencana Ibu? Saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, Bu. Terutama praktek kesadaran penuh atau mindfulness, Bu, untuk mengembalikan fokus murid setelah jam pelajaran olahraga. Kira-kira apa strategi Ibu Claudia untuk itu? Strategi saya akan menerapkan teknik stop, Bu. Berhenti sejenak, tarik napas dalam, amati sensasi pada tubuh, selesai, dan lanjutkan. Saya juga akan menggunakan musik instrumental sebagai pengiring dalam praktek teknik ini, Bu. Kemudian saya akan membuat kuis singkat, Bu, untuk membuat murid lebih tertarik dan senang belajar. Apa kriteria keberhasilan dari rencana Ibu Claudia tersebut? Untuk kriteria keberhasilan, tentu saja murid menjadi lebih fokus belajar dan senang dalam mengikuti pelajaran saya. Jadi, apa yang Ibu lakukan setelah sesi ini dari alternatif-alternatif tadi? Yang akan saya lakukan, Bu, saya akan mempersiapkan rencana pembelajaran supaya segera dapat saya terapkan dalam kelas
kelas saya. Jadi sesegera mungkin ya Bu, saya persiapkan. Oke, sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan nih akan Ibu Claudia laksanakan? Targetnya sih 1 minggu Bu. Oke, sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progresnya gimana nih Bu? Janjian lagi ya Bu. Minggu depan nanti saya akan ceritakan update-nya sama Ibu. Oke, setuju Bu. Menurut Ibu, siapakah yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen Ibu tersebut? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya Bu, dalam merencanakan pembelajaran tersebut. Wah, luar biasa sekali Bu Claudia. Jadi komitmen Ibu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Iya betul Bu. Pertanyaan terakhir ya Bu, apa yang dapat disimpulkan oleh Ibu Claudia dari sesi pembicaraan kita saat ini? Setelah saya ngobrol dengan Ibu Valen, puji Tuhan Bu, saya ada pencerahan. Saya mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak-anak saya setelah mereka selesai berolahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop dengan iringan musik instrumental. Kemudian sebelum masuk ke materi pembelajaran saya akan memulai dengan memberikan kuis singkat agar murid lebih tertarik dan senang belajar. Wah, keren sekali Bu. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik ya. Semoga bermanfaat juga ya hasil diskusi kita di hari ini. Iya Bu, terima kasih ya Bu sudah menemani hari ini berbincang-bincang bersama saya. Iya, sama-sama Bu Claudia. Ya sama-sama, terima kasih Bu. Selamat siang Bu Valen, apa kabarnya Bu? Selamat siang juga Ibu Mitra, kabar saya baik. Ibu sudah selesai ya melaksanakan coachingnya? Iya Bu, saya sudah selesai melakukan kegiatan coaching kepada teman saya. Nah bagaimana Bu, lancar? Ya Bu, saya bersyukur lancar. Ya, syukurlah. Baik Bu, karena Ibu sudah selesai melaksanakan coaching kali ini, nah saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Jadi ini diskusi kita pasca observasi ya Bu, karena Ibu telah melaksanakan coachingnya. Oh iya Bu. Ya. Begini Bu, pertanyaan saya yang pertama, menurut Ibu bagaimana performa Ibu terkait dengan kompetensi coaching yang Ibu sudah laksanakan tadi pada coaching? Setelah melakukan kegiatan coaching tadi, saya menilai diri saya sendiri. Menurut pendapat saya nih Bu ya, saya merasa sudah melakukan atau melaksanakan kegiatan coaching berdasarkan alur tirta. Jadi mulai dari saya menentukan tujuan, kemudian identifikasi masalah. Selanjutnya rencana aksi dan tanggung jawab ya Bu. Seperti itu menurut pendapat saya. Oh iya. Jadi menurut Ibu, Ibu sudah melakukan coaching berdasarkan alur tirta ya Bu? Ya, menurut saya sudah seperti itu. Oke, baiklah. Bolehkah saya menyampaikan sedikit mengenai pengamatan yang telah saya lihat tadi di proses coaching yang telah Ibu lakukan tadi? Oh ya, silakan Bu. Jadi dari hasil pengamatan saya Bu, proses coachingnya berjalan dengan lancar Bu. Komunikasi antara Ibu dan coach sudah berjalan dengan baik. Juga saya rasa sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu. Ibu sudah berusaha untuk menggali coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Kemudian saya juga melihat coachingnya tadi merespon dengan aktif ya Bu.
Nah, saya lihat di sini prinsip coachingnya juga sudah ada, Bu. Jadi demikian pengamatan saya, Bu. Prosesnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Nah, kira-kira dari hasil pengamatan saya, bagaimana menurut Ibu? Kalau setelah mendengar pemaparan dari pengamatan Ibu Mitra tadi, berdasarkan coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya merasa senang karena apa yang saya lakukan sudah berdasarkan alur tirta seperti itu. Tapi ya, saya merasa masih ada kekurangan. Mungkin saya masih perlu banyak latihan coaching lagi dengan rekan-rekan saya seperti itu, Bu. Oke. Nah, sekarang setelah selesai coachingnya ya, Bu, adakah rencana tindak lanjut Ibu untuk kedepannya? Untuk rencana tindak lanjut pasti ada, Bu, yaitu saya akan terus berlatih coaching agar nantinya saya mampu menggali, mengeksplor ide-ide dari diri si coach dan juga sehingga dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian saya ingin berlatih membuat pertanyaan berbobot. Oh, luar biasa, Bu Valen. Nah, sesi kita hampir selesai nih ya, Bu. Apakah ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan? Sejauh ini sudah tidak ada, Bu. Oke, baiklah ya, Bu Valen. Karena sudah tidak ada lagi pertanyaannya, saya ingin berterima kasih. Terima kasih ya, Bu, untuk kesempatannya. Jadi kita akhiri saja pertemuan pasca observasi kita kali ini. Semoga Ibu tetap semangat ya, dan jangan lupa untuk terus belajar dan berlatih ya, Bu. Ya, Selamat Bu. siang. Siang, Bu. Selamat siang, Ibu Claudia. Selamat siang Ibu Valen. Apa kabarnya hari ini? Baik Bu, Ibu bagaimana? Baik juga, Bu. Nah, sebelum kita melakukan coaching, saya ingin berdiskusi mengenai apa saja yang akan Ibu lakukan selama coaching. Santai saja ya, Bu. Jangan merasa terbeban ya. Yang pertama, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan dari coach. Jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan saya, Bu, kompetensi coaching mana yang mau Ibu kembangkan kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan ada 3 hal, Bu, yaitu presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, selanjutnya kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Terakhir, Bu ya, indikator apa yang menunjukkan tercapainya tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu dalam coaching kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Oh ya, demikian dulu, Bu ya, observasi kita kali ini. Oh iya Bu, Silakan Ibu lakukan coaching terhadap coaching Ibu ya. Nanti kita berbincang lagi setelah Ibu melakukan coaching kepada coaching. terima kasih Bu Valen. Sama-sama, Bu.
Selamat siang Ibu Mitra. Kenapa nih Ibu kelihatan kok gelisah? Selamat siang Bu, kelihatan banget ya kalau saya sedang gelisah. Kelihatan dong. Apalagi Ibu Mitra sampai mengajak ngobrol berdua begini. Begini Bu, sebenarnya nggak ada apa-apa sih Bu, tapi saya lagi butuh teman curhat untuk di coaching sebentar ya Bu. Begini, saya punya masalah Bu terkait murid di pembelajaran kelas saya Bu. Oke, siap Bu. Semoga bisa saling mencerahkan ya. Nah, dari pembicaraan kita ini, apa sih yang Ibu Mitra ingin dapatkan? Nah, begini Bu, saya ingin mendapatkan ide yang segar untuk menciptakan suasana kondusif di kelas saya. Karena murid tidak bisa fokus pada jam pelajaran saya Bu setelah pergantian jam. Oh, jadi Ibu Mitra ingin menciptakan fokus ya, atau kondisi yang kondusif setelah murid berganti jam pelajaran. Iya Bu, seperti itu yang saya harapkan. Situasinya seperti apa sekarang? Jadi begini Bu, setelah jam pelajaran olahraga, biasanya murid-murid tidak langsung ke kelas. Mereka malah pergi ke kantin. Dan ketika saya sudah berada di dalam kelas pun, mereka masih asik dengan makanan mereka. Oleh karena itu, mereka kurang memperhatikan pelajaran saya Bu. Apa yang mempengaruhi hal tersebut, Bu? Mungkin karena mereka kelelahan Bu sehabis jam olahraga, atau mungkin mereka malah lebih asyik di luar sehingga mereka timbul rasa bosan saat kembali ke kelas saya. Oke. Situasi apa yang Ibu inginkan? Saya ingin Bu agar supaya murid-murid saya ini bisa fokus di dalam kelas, agar supaya mereka bisa senang dalam mengikuti pelajaran saya Bu. Menurut Bu Mitra nih, apa yang membuat hal tersebut bisa terwujud? Mungkin saya harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya Bu. Selain itu, saya harus mengembalikan fokus mereka. Oh gitu ya. Iya Bu. Nah, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Mitra sekarang dalam pencapaian tujuan yang Ibu inginkan tersebut? Saya rasa saya ada di posisi angka 6 ya Bu. Nah, menurut Ibu, apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Saat ini sih saya sudah ada basic tentang pembelajaran sosial emosional Bu. Kemudian saya rasa hal itu akan membantu saya. Adakah hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Bu Mitra dalam meraih tujuan tersebut? Mungkin saya perlu sedikit waktu Bu untuk dapat mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ini untuk dimasukkan ke dalam RPP saya Bu. Oke, begitu ya. Menurut Ibu Mitra nih, apa solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut? Sepertinya saya harus secepatnya membuat RPP tersebut Bu, dan memilih cara pembelajaran yang tepat untuk kelas saya. Oke, kalau begitu. Sekarang rencana Ibu apa? Saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama praktik kesadaran penuh atau mindfulness, untuk mengembalikan fokus murid setelah jam pembelajaran olahraga. Wah, luar biasa. Apa strategi dari Ibu Mitra? Sepertinya saya akan menggunakan teknik
stop Bu. Berhenti sejenak, kemudian tarik nafas, amati sensasi pada tubuh, dan kemudian mereka akan melanjutkan kegiatannya. Juga saya akan menggunakan musik instrumental sebagai pengiring dalam teknik ini Bu. Kemudian saya akan membuat kuis singkat untuk membuat murid lebih tertarik dengan pembelajaran saya Bu. Wah, baik sekali. Apa kriteria keberhasilan rencana ibu tersebut? Untuk kriteria keberhasilan, sepertinya murid harus lebih fokus dan belajar di dalam kelas saya, dan mereka harus senang untuk mengikuti pelajaran saya Bu. Nah, jadi apa yang dilakukan ibu setelah sesi ini dari alternatif tadi? Saya akan mempersiapkan rencana pembelajaran secepatnya Bu, supaya untuk secepatnya saya dapat terapkan di dalam kelas. Oke. Nah, sekarang nih Bu, target untuk melaksanakan rencana tersebut, rencana aksi tersebut kapan nih Bu? Target saya sih 1 minggu Bu. Oke. Sekarang biar kita tahu dalam waktu 1 minggu sudah ada proses, gimana nih Bu? Nah Bu, bagaimana kalau kita janjian lagi ya? Nanti saya akan ceritakan update-nya ke Ibu. Setuju, saya setuju. Nah, menurut Ibu Mitra nih, siapa yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen ibu tersebut? Saya perlu berkolaborasi dengan teman-teman sejawat saya Bu, untuk meminta dukungan dari mereka Bu. Wah, luar biasa sekali Bu Mitra. Jadi komitmen ibu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat ya? Iya Bu. Pertanyaan terakhir nih Bu Mitra, apa yang dapat Ibu Mitra simpulkan dari sesi ini? Nah, setelah saya ngobrol dengan Ibu ya Bu, syukur puji Tuhan, saya merasa ada pencerahan Bu. Oke. Dan saya mendapatkan ide yang segar untuk mengembalikan fokus anak di dalam kelas. Setelah selesai mereka berolahraga, yang pasti mereka lelah. Jadi saya akan menerapkan teknik stop ini dengan iringan musik instrumental. Kemudian sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memberikan games atau permainan-permainan agar supaya mereka tertarik dan lebih senang di dalam kelas Bu. Wah, luar biasa ya Bu Mitra. Semoga rencana aksinya ya bisa berjalan dengan baik. Semoga juga bermanfaat apa yang telah kita diskusikan hari ini ya Bu Mitra ya. Iya Bu, terima kasih ya sudah mendengarkan curhatan saya hari ini Bu. Oke, terima kasih Bu Mitra, tetap semangat ya. Terima kasih. Iya Bu. Selamat siang Ibu Claudia. Bagaimana kabarnya? Selamat siang juga Ibu Valen. Kabar saya baik hari ini. Jadi Ibu Claudia sudah selesai melakukan kegiatan coachingnya ya? Iya Bu, saya sudah selesai melaksanakan kegiatan coaching kepada teman saya. Bagaimana Bu, lancar? Iya Bu, saya bersyukur lancar proses coachingnya. Baik Bu, karena Ibu sudah selesai melakukan coaching, nah ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan Bu. Jadi ini diskusi pasca observasi yang telah Ibu laksanakan. Oh iya Bu. Oke, ini pertanyaan pertama ya Bu. Kira-kira bagaimana performa Ibu terkait kompetensi coaching dan terkait pelaksanaan coaching pada coaching? Setelah melakukan kegiatan coaching tadi, saya menilai diri saya sendiri. Menurut pendapat saya nih ya Bu, saya merasa sudah melakukan atau
melaksanakan coaching sesuai dengan atau berdasarkan dengan alur tirta. Jadi mulai dari saya menentukan tujuan, kemudian identifikasi masalah, selanjutnya rencana aksi dan tanggung jawab ya Bu. Seperti itu menurut pendapat saya. Jadi menurut Ibu sudah melakukan coaching berdasarkan alur tirta ya Bu ya, begitu? Iya Bu, menurut saya seperti itu. Oke, baik. Bolehkah saya menyampaikan sedikit mengenai pengamatan yang saya lihat tadi terhadap coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Oh tentu saja, silakan Bu Valen. Nah, jadi dari proses hasil pengamatan saya ini ya Bu ya, proses coaching berjalan lancar. Komunikasi antara Ibu sebagai coach bersama dengan si coachee, kemudian tadi juga sudah berjalan sesuai alur tirta juga. Ibu juga sudah berusaha menggali coachee dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Dan saya juga melihat si coachingnya ini juga merespon pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan tadi. Saya lihat di sini prinsip coachingnya sudah ada Bu. Jadi itu menurut pengamatan saya Bu, prosesnya juga sudah berjalan dengan baik dan lancar. Jadi sekarang setelah mendengar hasil pengamatan dari saya, bagaimana menurut Ibu Claudia? Nah, setelah mendengar pemaparan hasil pengamatan dari Ibu Valen berdasarkan coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya merasa senang Bu, karena apa yang saya lakukan sudah berdasarkan alur tirta seperti itu. Tapi ya, saya masih merasa masih ada kekurangan. Mungkin saya perlu banyak latihan coaching lagi dengan rekan-rekan saya. Mungkin seperti itu Bu. Oke. Nah, sekarang setelah selesai coachingnya, apakah ada nih rencana tindak lanjut dari Ibu ke depannya? Rencana tindak lanjut ya Bu, pasti ada. Yaitu saya akan terus berlatih coaching agar nantinya saya mampu menggali, mengeksplor ide-ide dari si coachee sehingga dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian berlatih membuat pertanyaan berbobot. Wow, luar biasa sekali. Nah, sesi kita saat ini hampir berakhir ya Bu. Kira-kira apa yang ada lagi yang ingin Ibu sampaikan? Sepertinya tidak ada Bu. Baiklah, karena sudah tidak ada, terima kasih ya Bu untuk kesempatannya. Jadi kita akhiri saja pertemuan kita di pasca observasi ini. Semoga tetap semangat terus Bu belajarnya dan juga berlatihnya ya. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Ibu Valen. Selamat siang Ibu Mitra. Selamat siang Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik Bu, bagaimana dengan Ibu? Baik juga Bu Mitra. Nah, sebelum kita melakukan coaching kita kali ini, saya ingin berdiskusi mengenai apa saja yang akan Ibu Mitra lakukan selama proses coaching. Santai saja ya Bu Mitra, jangan sampai terbeban. Yang pertama, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan saya Bu, kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan kali ini? Begini Bu, ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yaitu presence Bu, atau kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Oke, nah selanjutnya kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kalau itu Bu, yang
apanya tujuan pengembangan yang diinginkan dalam coaching kali ini? Saya ingin Bu agar supaya coach saya bisa menemukan permasalahannya, solusi atas permasalahannya. Begitu Bu. Oke. Nah, demikian dulu ya Bu Mitra untuk pra-observasi kali ini ya. Terima kasih Bu. Saat ini silakan Ibu Mitra lakukan coachingnya terhadap coach Ibu ya. Nanti kita berbincang lagi setelah Ibu melakukan coaching kepada coach Ibu ya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Mitra, semangat. Sama-sama Bu. Selamat siang Bu. Kenapa nih Ibu kok kelihatannya gelisah? Aduh, kelihatan banget ya kalau saya sedang gelisah. Kelihatan dong. Apalagi sampai mengajak ngobrol berdua begini. Sebenarnya nggak ada apa-apa sih. Cuman saya butuh teman curhat untuk di coaching sebentar nih mengenai masalah murid dan juga mengenai pembelajaran saya di kelas. Oke siap. Semoga nanti bisa mencerahkan ya Bu. Nah, dari pembicaraan kita kali ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya ingin mendapat ide segar untuk menciptakan kondisi yang kondusif agar supaya murid bisa fokus ketika mengikuti pembelajaran saya setelah jam pergantian. Oh, jadi Ibu ingin menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif ya Bu setelah murid berganti jam pelajaran. Iya Bu, seperti itu yang saya harapkan. Nah, sekarang situasinya seperti apa? Biasanya ya Bu, setelah jam olahraga, murid-murid belum langsung ke kelas. Mereka malah pergi ke kantin. Dan ketika sudah berada di kelas pun, mereka malah asyik dengan jajanannya dan kurang memperhatikan pembelajaran yang saya berikan di kelas. Apa yang mempengaruhi hal itu Bu? Mungkin ya Ibu tahu kan bagaimana kalau olahraga, mungkin mereka kelelahan atau mereka terlalu asyik di luar sehingga timbul kebosanan setelah mereka kembali ke kelas. Situasi seperti apa yang Ibu inginkan? Yang saya inginkan tentunya murid bisa fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan juga murid bisa merasa senang saat mengikuti pembelajaran saya. Menurut Ibu, apa yang bisa membuat itu terwujud Bu? Mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Selain itu, saya juga harus mengembalikan fokus murid-murid saya terlebih dahulu. Oh, gitu. Kalau dari skala 1 sampai 10 Bu, kira-kira Ibu ada di posisi berapa dalam mencapai tujuan yang Ibu inginkan tersebut? Kalau saya lihat-lihat, posisi saya dalam mencapai tujuan saya itu mungkin baru di angka 6 Bu. Oh, menurut Ibu, apa kekuatan dalam mencapai tujuan tersebut? Saat ini sedikitnya saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional dan mungkin hal itu bisa membantu saya Bu. Nah, apakah ada hambatan atau tantangan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Mungkin saya perlu sedikit waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam RPP saya nanti Bu. Oh, gitu ya. Nah, menurut Ibu, solusi terbaik yang akan Ibu lakukan untuk meminimalisir hambatan tersebut kira-kira apa ya Bu? Saya akan secepatnya membuat RPP agar supaya saya dapat memilih cara yang tepat
dalam pembelajaran saya nanti. Nah, kalau begitu sekarang rencana apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas saya, terutama praktik kesadaran penuh atau mindfulness untuk mengembalikan fokus murid setelah pergantian jam pelajaran olahraga tadi, Bu. Nah, apa strategi untuk hal itu, Bu? Saya akan menerapkan teknik stop, yaitu dengan berhenti sejenak, ambil nafas yang dalam, amati sensasi apa yang terjadi dalam tubuh, selesai dan lanjutkan. Saya juga akan menggunakan musik instrumental sebagai pengiring dalam teknik ini. Kemudian saya akan membuat kuis singkat ya Bu, untuk membuat murid lebih tertarik lagi dengan kegiatan pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas. Oke. Nah, apa kriteria keberhasilan rencana Ibu tersebut? Untuk kriteria keberhasilan, tentu saja agar supaya murid bisa menjadi lebih fokus dan juga lebih merasa senang saat mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Nah, jadi dari alternatif ini, apa yang akan Ibu lakukan setelah sesi ini? Saya akan segera mempersiapkan rencana pembelajarannya supaya saya dapat dengan segera menerapkannya di kelas saya nanti. Oke. Nah, sekarang untuk target ya, Bu. Untuk melaksanakan rencana aksi ini, kapan nih, Bu? Target saya sih 1 minggu, Bu. Oke. Nah, sekarang biar kita tahu dalam 1 minggu ke depan itu sudah ada progres, gimana ya, Bu? Kalau bisa sih kita janjian lagi ya, Bu. Minggu depan nanti saya ingin menceritakan bagaimana progres saya dan update dari apa yang sudah saya lakukan. Nah, setuju, Bu. Nah, menurut Ibu, siapakah yang perlu dimintai dukungan untuk dapat menjaga komitmen Ibu tersebut? Mungkin saya harus berkolaborasi dengan rekan sejawat saya dalam merencanakan pembelajaran saya ini. Iya, luar biasa ya, Bu. Jadi komitmen Ibu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Iya, betul, Bu. Ya, nah sekarang pertanyaan terakhir, Bu. Apa yang dapat Ibu simpulkan dari pertemuan kita? Setelah saya berbicara dengan Ibu saat ini, saya sangat bersyukur karena saya sudah ada pencerahan, Bu, dan juga saya sudah mendapatkan ide untuk mengembalikan fokus anak-anak setelah mengikuti kegiatan pembelajaran olahraga, yaitu dengan menerapkan teknik stop dan juga dengan iringan musik instrumental yang kemudian sebelum mereka masuk ke materi pembelajaran, saya juga akan mulai memberikan kuis singkat misalnya, ataupun juga hal-hal lainnya yang dapat membuat murid semakin merasa senang saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Oh, keren sekali, Bu. Nah, semoga rencana aksinya berjalan dengan baik ya, Bu. Dan semoga diskusi kita hari ini bermanfaat bagi Ibu. Iya, Bu, itu saja bermanfaat. Terima kasih ya sudah mau menemani saya hari ini. Sama-sama, Bu. Ya, Bu. Selamat siang Bu Mitra, apa kabarnya? Selamat siang, Bu. Kabar saya baik. Jadi gimana nih Bu, sudah selesai melaksanakan coaching ya? Iya, Bu. Saya sudah selesai tadi melaksanakan coaching kepada teman saya. Lancar Bu? Sejauh ini sih, Bu, saya merasa lancar. Saya sangat bersyukur. Baik Bu, karena Ibu sudah selesai melaksanakan coaching, nah ini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan nih ya Bu. Jadi ini diskusi pasca observasi yang telah Ibu laksanakan. Oh iya Bu. Oke. Ini pertanyaan pertama ya Bu. Kira-kira bagaimana performa Ibu terkait kompetensi coaching
dan terkait pelaksanaan coaching pada coaching. Saya setelah melakukan kegiatan coaching tadi ya Bu, saya menilai diri saya, menurut pendapat saya nih, saya sudah melaksanakan atau melakukan coaching tersebut sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu. Jadi mulai dari menentukan tujuan, kemudian identifikasi masalah, selanjutnya rencana aksi dan tanggung jawabnya Bu. Menurut saya sudah lakukan tadi Bu, itu pendapat saya. Jadi menurut Ibu Mitra, Ibu sudah melakukan coaching berdasarkan alur Tirta ya, Bu? Begitu ya? Iya Bu, begitu sih menurut saya. Oke. Bolehkah saya menyampaikan sedikit mengenai pengamatan yang saya lihat terhadap coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Oh iya Bu, silakan Bu. Nah, jadi begini ya Bu Mitra, hasil pengamatan saya, proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Mitra berjalan dengan lancar. Komunikasi antara Ibu Mitra sebagai coach bersama dengan si coachingnya juga sudah berjalan dengan lancar sesuai alur Tirta juga. Ibu Mitra juga sudah berhasil menggali coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Dan saya juga melihat si coachingnya juga merespon pertanyaan-pertanyaan Ibu tadi. Saya lihat di sini prinsip coachingnya sudah ada Bu. Jadi itu menurut pengamatan saya dalam observasi yang saya lakukan terhadap coaching yang Ibu lakukan. Prosesnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Nah, jadi sekarang setelah mendengar hasil pengamatan dari saya, bagaimana menurut Ibu? Terima kasih Bu. Setelah saya mendengarkan hasil dari pengamatan Ibu, jujur saja saya merasa sangat senang Bu, tentang apa yang sudah saya lakukan tadi. Tapi ya namanya juga manusia Bu, saya merasa saya tetap masih punya kekurangan. Saya masih perlu untuk belajar lagi, banyak latihan lagi tentang coaching dengan rekan-rekan saya. Begitu Bu. Oke. Nah, sekarang ya Bu Mitra, setelah selesai coachingnya, adakah rencana tindak lanjut Ibu ke depan? Iya Bu, untuk rencana tindak lanjut yang pasti tetap ada Bu. Saya harus terus berlatih untuk coaching ini, agar nantinya saya mampu untuk menggali atau mengeksplor ide-ide dari si coach Bu, sehingga dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian saya juga harus berlatih untuk dapat membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Luar biasa ya Bu Mitra. Nah, sesi kita hampir selesai Bu Mitra. Kira-kira apa ada hal lainnya yang ingin disampaikan? Sudah tidak ada Bu. Oke, baiklah, karena sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan. Terima kasih Bu ya untuk kesempatannya. Jadi kita akhiri saja pertemuan pasca observasi kita kali ini. Semoga Bu Mitra tetap semangat ya untuk belajar dan berlatihnya. Ya Bu, tetap semangat. Terima kasih.